Halo sahabat SRC, berjumpa lagi di channel kita. SRC Inbar, SRC Indramayu Barat. Kali ini kita akan mendengar pengalaman dari Mbak Leni, yang punya toko SRC Indra. Tapi tunggu, ada kejutan, tanpa janjian, Ketua Paguyuban SRC Indramayu Barat, Mas Kosasih juga hadir. Wah pas banget ya, jadi ngobrol dulu sama Ketua Paguyuban, karena lama tidak ketemu. Karena beliau sibuk, mempersiapkan diri menjadi calon legislatif. Semoga sukses ya. Baik sekarang kita mau ngobrol dengan Mbak Leni dari SRC Indra. Boleh Mbak, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Lestari. Mbak Leni, apa sih keuntungan bergabung dengan SRC? Alhamdulillah banyak banget ya Pak, banyak banget termasuk dalam faktor keuangan kita gitu. Bisa ada penghasilan. Terus saya juga buka agen briling. Selain keuntungan finansial, dari Paguyuban juga ada keuntungan yang didapatkan Mbak? Tentu. Teman-teman juga kita bisa sharing-sharing, kita bisa tanya-tanya perkembangan tentang masalah harga, masalah sembako ya gitu. Banyak keuntungannya. Kalau dibandingkan sebelum dan sesudah bergabung dengan SRC? Jauh Pak. Saya nggak tahu masalah penataan barang terutama. Terus saya nggak kenal paguyuban juga. Terutama itu yang bisa buat kita sharing-sharing, bisa buat maju. Sebelum ikut SRC seperti usaha sendiri ya? Bener, mandiri gitu, nggak ada masukan apa-apa gitu, terutama ya itu tentang sharing-sharing masalah persembakoan. Nilai tambah dari SRC Indra ini, selain menjadi agen briling juga grosiran ya? Mini grosir lah, semi grosir gitu, bukan semi, bukan yang besar, bukan. Kalau harapan ke depan gimana Mbak? Kita sebagai toko kelontong yang pengen lebih maju gitu, pengen tidak tersaingi sama toko biru-biru itu. Soalnya kan kebanyakan sekarang kan ya itu Pak, orang tuh pada lari ke toko biru, toko merah gitu ya. Kita yang sebagai toko kelontong yang ya termasuknya kecil gitu ya, pengen lah gitu. Masyarakat bisa membeli ke kita gitu, bukan ke toko biru atau toko sebelah gitu. Mbak Leni, pada kenyataan, kita tidak bisa membendung toko modern di lingkungan kita, lalu apa tips buat toko tradisional? Untuk sesama pejuang rupiah, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas toko kita agar semakin terang, semakin bersih, semakin lengkap sedikit demi sedikit, agar kita bisa terus berjalan, agar kita bisa selalu terdepan gitu, selalu mengikuti zaman, jangan tertinggal oleh zaman. Intinya, untuk bisa bersaing dengan toko modern yang ada, maka kita juga harus terus berbenah ya. Karena mungkin tempatnya rapi, tempatnya enak, tertata rapi juga makanan-makannya. Jadi mereka tuh gampang untuk memilih sendiri. Padahal, kalau masalah harga kita berani bersaing Kalau ya harga Mbak. memang jauh dari kita. Kalau harga, kalau orang yang mengerti itu kan udah ada PPN-nya kan, nggak terlihat itu. Kalau orang itu nggak terlihat itu kalau udah termasuk PPN gitu. Terus harganya juga ya jauh dari kita. Nah, dengan mengetahui hal itu, maka pasti ada dong rencana ke depannya, apa yang akan Mbak Leni lakukan? Insya Allah pengen lebih rapih lagi. Lalu, apa suka dukanya usaha di saat ini, di mana masalah ekonomi sedang tidak menguntungkan? Sukanya banyak Pak, banyak. Terutama akhir-akhir ini gitu ya, bukan kita aja yang mengeluh gitu ya, banyak gitu. Karena daya pembeli masyarakat itu agak berkurang gitu. Apa karena faktor musimnya lagi paceklik atau gimana, saya juga nggak tahu gitu ya. Banyak Pak. Terutama ya menghadapi orang yang agak rewel gitu ya. Terus kadang ada yang hutang lama gitu. Banyak. Oh, jadi masih ada yang hutang?
Masih, kalau tetangga-tetangga sendiri sih masih, tapi ya nggak begitu banyak, nggak. Kalau orang jauh-jauh nggak ada. Justru masalah yang sering kita hadapi seperti itu ya Mbak Leni, mereka belanja ke toko kita utang, sementara kalau belanja ke toko modern kes. Ya rata-rata kayak gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Leni, semoga ini bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu obrolan dengan Mbak Leni. Selanjutnya silahkan lihat penataan tokonya.